Kenapa kamu jahat, gendam dia, pelet dia? Parah. Kamu jangan mentang-mentang namanya Israel. Saya cabut kamu burungnya Israel. Begitu caranya ya. Kok caranya gimana? Satu orang terpandang ya begini juga. Oh, orang terpandang. Lu mentang-mentang asal Anda, itu si Umi masih punya suami Abi, lagi stroke. Kenapa kamu suaminya diusir si Abi? urusan dia. Urusan Saya dia tidak tahu apa? menang. Bagaimana? Kok tahu menau kalau provokatornya bukan kamu? Si Umi nggak mungkin kemasukan setan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang ingin menyadarkan Umi Maryam yang tega mengusir suaminya karena sakit stroke. Umi Maryam ternyata terkena pengaruh gendam oleh seorang spiritual sesat Eyang Israel. Dan Kang Ujang datang untuk menghancurkan sang Eyang bejat dan para pengikutnya itu. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang dalam menjalankan misinya kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbak, saya dengan Doraemon. Doraemon, saya dari Jakarta. Saya kesini mau silaturahmi. Ini benar rumahnya Umi Maryam ya? Oh, Umi Maryam. Neng, apanya Umi? Oh, anaknya. Boleh saya masuk, Neng? Saya mau ketemu Umi, mau ngobrol-ngobrol, mau bincang. Kamera juga boleh masuk ya? Oh, lagi ngumpul ya? Oh, boleh saya masuk. Assalamualaikum. Ini Umi Maryam. Iya betul. Oh, boleh saya duduk? Iya silakan. Oh, Umi. Umi sehat, Umi? Alhamdulillah sehat. Iya, Umi, mohon maaf. Ini gangguin, ini ada acara apa ini, Umi? Oh iya kebetulan lagi kumpul-kumpul. Oh, lagi kumpul-kumpul. Iya. Ini kalau nggak salah siapa, Umi? Eyang Israel. Eyang Israel. Oh, Eyang Israel. Perkenalkan, Eyang. Nama saya Doraemon, Eyang. Iya. Ini gangguan, ini siapa? Anda siapa? Ini anak buahnya ini. Oh. Saya lagi pacaran sama ini. Oh, anak buahnya Eyang. Anak buahnya. Oh, ini Umi Lagi Putri. pacaran sama anaknya Umi. Oh, lagi pacaran. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang menolong Kiai Fathahilah, seorang kiai kampung yang diusir sang istri dari rumahnya. Sang istri yang bernama Umi Maryam itu sebenarnya sudah lebih 20 tahun hidup bersamanya. Bahkan mereka dikaruniai seorang putri yang rupawan. Namun perhara itu kemudian terjadi ketika Kiai Fathahilah mendapat musibah sakit stroke. Awalnya Umi Maryam dan putrinya sangat sabar merawat Kiai Fathahilah. Namun tidak beberapa waktu ini, yaitu setelah Umi Maryam bertemu dengan seorang spiritual Eyang Israel. Eyang Israel dan pengikutnya sepertinya melakukan misi jahat kepada Kiai Fathahilah dan keluarganya. Karena sejak mengenal Eyang Israel itu, kehidupan Kiai Fathahilah berubah 180 derajat. Tiba-tiba Umi Maryam dan putrinya mengusir Kiai Fathahilah dari rumahnya. Bahkan kini Umi Maryam sering mengajak Eyang Israel untuk datang ke rumahnya. Bahkan kemudian diyakini, mereka sering berhubungan bersama dengan tanpa status pernikahan. Kemudian diyakini bahwa Umi Maryam dan putrinya telah digendam oleh Kiai Israel dan pengikutnya. Dan mengalami hal yang demikian itulah Kiai Fathahilah
kemudian meminta bantuan Kang Ujang Bustomi. Sang Kiai berharap Kang Ujang bisa menyelesaikan masalah keluarganya, juga menyadarkan istri dan putrinya. Sebab itulah dengan menyamar bernama Doraemon yang adalah vlogger dari Jakarta, Kang Ujang mendatangi rumah Umi Maryam. Dan di sana, Sang Umi ternyata juga sedang bersama Eyang Izroil dan pengikutnya. Kang Ujang akhirnya menyampaikan tujuannya yang sebenarnya, bahwa Doraemon adalah saudara dari Kiai Fathahilah yang ingin bertabayun dengan Umi Maryam. Mengapakah Sang Umi yang selama ini menjadi istri yang baik, tega mengusir pergi suaminya? Kiai Fathahilah saat ini sedang menderita sakit. Seharusnya keluarga yang dicintainya merawat untuk kesembuhannya. Dan mengapa pula, dia malah mengundang Eyang Izroil hidup bersama di dalam rumahnya? Di saat itulah Kang Ujang kemudian mendengar jawaban yang mengiris hati itu. Umi Maryam berkata, Kiai Fathahilah kini sudah tidak bisa menafkahi dirinya. Dia sudah lemas dan tidak mampu lagi memuaskan syahwat birahinya. Kini dia memilih berhubungan dengan Eyang Izroil, yang menurutnya sangat kuat dan perkasa. Anda jangan kayak gitu. Anda jangan dolim sama suami. Kamu pacarnya? Edan kamu? Datang-datang kok tamu begini ya? Gimana Umi? Kok datang-datang? Saya tidak tahu saya. Kok tidak tahu? Ini sebagai- Anda tahu nggak Umi? Dia punya suami loh, Eyang. Tidak peduli. Kok nggak peduli? Tamu saya kok. Ya dia masih punya suami, dia dalam keadaan sakit loh. Jangan-jangan kamu yang suruh ngusir suaminya dari sini. Dan macam-macam Pak ya. Bapak sebagai apa sih? Saya tadi sudah dijelasin, saya atas nama keluarganya Kiai Fathahilah datang ke sini. Saya mau nasihatin si Umi. Iya, harus tanyanya ini juga. Kalau saya tidak tahu. Oke, saya nggak urusan sama Anda. Sekarang saya urusan sama Umi. Umi waras kan? Kenapa jahat? Sok andalnya, kenapa? Alasannya kenapa jahat sama Abi? Kamu tanya, kenapa saya jahat? Ya, Karena suami saya itu nggak mampu apa-apa. Dia sudah stroke, dia udah sakit. Buat apa? Dipertahankan. kok buat apa dipertahankan? Lah, Umi aturan urus dong beliau. Lu kiai lo, sesepuh kampung sini. Kenapa jahat kayak gitu? Orang keadaan lagi sakit malah diusir. Kang Ujang sangat emosional mengetahui tingkah laku orang-orang tersesat itu. Bagaimana mungkin seorang istri yang suaminya sakit malah diusir dari rumahnya, ditinggal bersenang-senang, dan melakukan hubungan terlarang dengan pria asing yang bukan siapa-siapa? Bagaimana mungkin seorang putrinya yang masih gadis dan rupawan dibiarkan bercinta dengan pria tua yang bukan pasangan? Akan tetapi Kang Ujang menyadari, hal itu semua adalah karena ulah jahat Eyang Izroil dan komplotannya. Kang Ujang yakin Umi Maryam dan putrinya itu digendam, sehingga melakukan perbuatan buruk tanpa bisa disadarinya. Sebab itulah Kang Ujang harus segera mengambil tindakan. Kang Ujang harus menghancurkan Eyang Izroil dan para muridnya, dan menghancurkan pengaruh ilmu gendam yang menguasai jiwa Umi Maryam dan putrinya. Yes, Umi lagi kemasukan setan. Enggak. Nih setannya nih. Jangan nyetan-nyetan. Apa? Nau-nau. Jangan nyata-nyata apa? Ini guru saya ini. Mau guru kamu, mau setan kamu, saya nggak ada urusan. Oh, kalau kamu melawan, jangan sama guru. Anda gini aja, ya. Saya datang masih damai nih. Saya bisa ngomong Anda tinggalin Umi dan jangan pernah nginjakin kaki lagi di sini. Paham tidak? Kalau begitu mengusir saya, sedangkan Bapak sebagai tamu. Ini pribumi. Nah, saya atas nama keluar pribumi, ya, saya juga pribumi, Pak. Gimana tuh? Sebagai Saya apa? bisa nggak sok ngobrol empat mata sama Umi? Umi lagi nggak waras. Apa kamu bilang nggak waras gimana? Nggak waras. Saya mau ngobrol. Mau ngobrol, Sob? Bisa nggak? Udah, iya. Dan diladenin. Mau kemana? Udah, yuk. Mau kemana? Apa kamu? Kamu setan kamu. Beradab dulu sama saya. Kamu juga setan. Kamu yang setan. Kenapa saya setan? Kamu jahat, Pak. Diam nih, tenang nih, tenang. Ada apa nih? Ya Soleh nih, yang sudah tercelup di mana-mana. Ini orang. Kang Ujang ingin mencoba berbincang empat mata dengan Umi Maryam, dengan tujuan untuk menghancurkan ilmu gendam Eyang Izroil yang menguasai jiwanya. Akan tetapi Umi Maryam tak hendak peduli. Dia malah pergi dan meminta para murid Eyang Izroil untuk menghajar Kang Ujang Bustomi. Sang murid itu pun berusaha menghadang Kang Ujang. Dengan kesombongannya, dia meminta Kang Ujang pergi saja, karena kalau tidak, dia akan mencincang Kang Ujang hingga sekarat meregang nyawa. Akan tetapi, Kang Ujang juga sudah habis kesabarannya. Kang Ujang harus bisa menyelamatkan istri dan putri Kiai Fathahilah.
sehingga siapapun yang menghalanginya, maka mereka harus dihancurkannya. Kamu yang saya bunuh, Tat. Kamu yang saya bunuh. Terjadilah pertarungan yang cukup hebat Kang Ujang dengan dua murid Eyang Israel. Dengan kekuatan yang dimilikinya, mereka bergantian melawan Kang Ujang Bustomi. Namun tak lama mereka melawan, dua murid itu berhasil Kang Ujang tumbangkan. Dan setelah itulah Kang Ujang mendatangi Eyang Israel. Kang Ujang meminta Eyang sesat itu bertobat dan menghentikan aksinya merusak keluarga Kiai Fathahilah. Akan tetapi sang Eyang masih keras kepala. Sehingga tak ingin bersabar lagi, Kang Ujang ingin segera menyerang dan... Kamu jangan mentang-mentang namanya Israel. Saya cabut kamu burungnya Israel. Begitu caranya ya. Kok caranya gimana? Satu orang terpandang ya begini juga. Oh, orang terpandang. Lu mentang-mentang asal Anda, itu si Umi masih punya suami Abi, lagi stroke. Kenapa kamu suaminya diusir si Abi? urusan dia. Urusan Saya dia tidak tahu apa? menang. Bagaimana? Kok tahu menau? Kalau provokatornya bukan kamu, si Umi nggak mungkin kemasukan setan tuh kepalanya. Mata. Mau di apa? Saya tidak tahu. Ya kamu itu murid-murid kamu juga si gendis. Buktinya dia yang ngikutin kemarin. Ikutin apa? Stres kamu parah. Pergi, Pak. Pergi. Kalau begitu mau macam-macam ya. Keluar. Dan dianggap orang apa salah tuh? Oh, udah nggak apa-apa. Kamu mau apa? Mau kuburan apa rumah sakit kamu? Betul. Mau kuburan apa rumah sakit kamu? Sok. Kamu yang jangan macam-macam.
Terjadi pertarungan yang cukup hebat Kang Ujang dengan Eyang Izroil. Dan pada akhirnya, ilmu hikmah Kang Ujang berhasil menghancurkannya. Ketika ilmu hikmah pamungkas itu menghantam, tubuh sang Eyang langsung terkapar tak berdaya. Akan tetapi Kang Ujang belum merasa puas. Kang Ujang membakar tubuh itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Sehingga tubuh itu menggelepar kesakitan, dan seperti sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Eyang Izroil, sang spiritual sesat si Raja Tega itu. Dan setelah berhasil menghancurkan Eyang Izroil, Kang Ujang mencoba menyadarkan istri Kiai Fathahilah. Dan walaupun awalnya sang istri itu melawan, pada akhirnya dia pun bisa disadarkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.